Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Bokap gue langsung ini, berarti yang berjasa di kehidupan gue nih. Ayahmu sendiri ya? Yoi. Beliau kali ini nggak sendiri, dia akan ditemenin sama leadernya yang juga nggak kalah hebatnya, ya. Yes, betul. Kita panggil aja, yaitu Victor Harjanto dan Johannes. Oh, Johannes Wendra. Boleh teman-teman unmute, kasih sambutan yang terbaik buat Ko Victor Harjanto dan Ko Johannes Wendra, teman-teman. Welcome. Unmute dulu dong, mana nih suaranya nih? Kita kasih aplaus buat Tulus nih, teman-teman. Oke, halo Ko Victor. Halo. Halo Ko Johannes. Halo. Ini tidak ada Sandepans? Mandepans? Nggak ada ya? Nggak ada. Kita udah kenal Terima semua apa ya, adanya Ko Victor ini. Terima apa adanya. Wih, iya dong. Kita udah tahu lah semua luar biasanya Ko Victor yang bisnisnya bergulir dengan sendirinya sehingga punya income yang mengalir dengan deras ya, Ko Victor. Bisnis luar biasa. Dan juga Ko Johannes juga luar biasa nih, berhasil ini ya, promosi AD ya, Ko Johannes ya. Dan luar biasanya, nah kita mau dengar hal-hal yang luar biasa dari Ko Victor dan Ko Johannes. Pertama-tama nih, mau kira-kira kita mau kenalan dulu ya Ko Victor ya. Coba kalau Ko Victor, dari sisi Ko Victor, memperkenalkan Ko Johannes, kira-kira apa hal-hal pribadi yang kira-kira Ko Victor tahu. Ko Johannes silahkan Ko Victor dulu, baru nanti Ko Johannes boleh ceritain background sedikit ya, Ko Johannes ya. Oke, thank you buat kesempatannya. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar ya sebenarnya. Ya saya juga senang tiap hari Senin ada kesempatan untuk belajar tentang hubungan antara leader dan partnernya, which is menurut saya sangat penting, apalagi kalau kita mau punya bisnis jangka panjang di Prudential. Nah, jadi gue akan cerita sedikit ya dari apa yang gue lihat ya. Jadi gue sama Johannes ini temen dari zaman mungkin kuliah ya, main basket bareng. Ya, jadi kalau tanya kapan itu waktu zaman Michael Jordan masih juara. Itu berapa puluh tahun lalu? Lama ya. Pairingnya masih Michael Jordan, Scottie Pippen. Nah, yang sekarang mungkin udah nggak tahu. Ya, jadi kita kenal cukup lama, jadi main basket bareng dan seterusnya lah. Pokoknya jadi sering. Jadi saya tuh rutin main basket, ya, dan dia juga rutin. Tapi dia lumayan jago, saya nggak, biasa aja. Ya, jadi, nah sekali waktu ada satu kejadian yang menurut saya cukup menarik ya. Salah satunya adalah waktu saya lulus ya, saya ingat. Jadi waktu gue lulus tuh Nil ya, gue lulus kuliah itu 2002 Nil. Aduh, jadi kebayang ya umurnya ya. Lu jangan-jangan baru lahir, enggak ya? Enggak. Nah, gue lulus kuliah 2002 ya Nil ya. Gue inget tuh waktu lulus tiba-tiba 2002 atau 2003, pokoknya nggak berapa lama setelah itu, tahu-tahu ada satu teman gue bilang, Fik, lu diundang nggak sama si, jadi Yohanes ini gue panggil suka namanya Lepet. Lu diundang sama si Lepet? Diundang apa? Kata gue, ini dia pembukaan. Oh iya, gue ingat waktu itu. Kata gue dia sempat ngomong, pembukaan kantor. Akhirnya kita ngobrol tuh. Ya, jadi ngobrol sama teman gue, si Lepet emang buka kantor apa? Kerjasama dia sama Citibank, Fik. Kantornya hebat loh, ada di Bandung, ada di, gue lupa ya. Yang gue tahu kalau nggak salah di Semarang atau Surabaya, dan ada di Jakarta. Nah, jadi waktu gue denger gitu ya, kita baru lulus nggak berapa lama, tapi liatin temen ada yang berhasil gitu kan seneng ya. Terus mikir, waduh hebat ya. Umur segini
umur seumuran sama, tapi dia udah bisa punya kantor, udah bisa mimpin perusahaan dan kerjasama sama Citibank. Ya zaman dulu gue tahu Citibank kan perusahaan asing, terus dia tapi udah punya kesempatan kerjasama. Nah itu menurut gue luar biasa. Nah boleh ceritain sedikit, Pat, background lu, Pat? Panggilan sayang itu ya. Panggilan nyebelin. Panggilan sayang ya, lepet ya. Pakai D, bukan pakai T ya. Kalau pakai T jadi ini ya, jadi Makanan ya. leput. Itu intronya sebenarnya dari Bro Victor itu udah cukup akurat ya, cuman timingnya salah. Tahunnya sebenarnya. Gak apa-apa lah kok. Lupa tahunnya mah pasti lah kok. Pat, ya? Biasa kok. Udah tua kok. Tapi momennya memang masih sekitar Michael Jordan lah. Kayak gitu. Jadi dulu saya kuliah di Unpar bareng sama Victor, cuman kalau Victor itu jurusan sipil, saya itu di ekonomi. Nah, begitu lulus kuliah itu cuman selang seminggu tuh saya disuruh interview ke Citibank. Akhirnya singkat cerita saya jadi gabung dengan Citibank di bagian funding. Nah itu nggak begitu lama sih, kayaknya sekitar 3 atau 6 bulan itu karena outsourcing-nya diputus kontrak sama Citibank setahu saya. Nah dari situ saya pindah ke bagian kartu kredit. Di kartu kredit itu saya kira-kira jalan selama 1 tahun lah kalau nggak salah. Nah kebenaran waktu udah 1 tahun itu Citibank buka lowongan outsourcing untuk kartu kredit gitu. Dia mau expand, dia cari perusahaan outsourcing untuk kartu kredit. Zaman itu banyak tuh outsourcing itu. Kebenaran ya jadi ada teman juga yang ngajakin punya channel. Akhirnya saya gabung tuh, saya bikin PT, saya ngajuin ke Citibank, diterima. Jadi saya ngerjainnya tuh di bagian telemarketing. Saya tuh ngerjain kurang lebih sekitar 4-5 tahun lah ya. Di bagian telemarketing itu saya punya kantor di Bandung 2, di Jakarta 2, di Semarang 1. Semarang ya berarti, bukan Surabaya ya? Gue kayaknya selalu Surabaya. 5 cabang kok. Hah? 5 cabang. 5 kantor ya. Gitu. Nah, jadi total karyawan berapa tuh? Kira-kira, Pat? Kalau karyawan kantornya sendiri mah nggak terlalu banyak ya. Mungkin satu kantor itu cuma 6-8 lah gitu. Tapi kalau sama total marketing, ya mungkin satu kantor bisa sampai 30. 30 gitu. Nah, jadi banyak lah dulu ya. Gitu. Nah gitu nih, jadi background-nya itu apa ya? Jadi gue ingat tuh begitu gue dengerin itu, gue mikir, wih hebat nih si Lepat udah punya bisnis besar begini. Dan seterusnya. PT lagi. PT. Dan gue tahu dia punya beberapa cabang yang pasti. Gitu, Nel. Jadi karena gue tahu ya, gue kenal dia main basket jagoan, terus gue tahu nih orang, oke, ini orang punya kapabilitas ya, ini orang punya kapasitasnya gitu loh, Nel. Nah itu background-nya dia. Nah lanjutnya akhirnya gue sekali waktu, mungkin sebagian teman-teman udah tahu juga cerita gue di mana 2008 itu gue akhirnya ngalamin nggak gampang ya dalam bisnis gue. Jadi 2009 akhirnya gue join di Prudential awal tahun 2009, ya 2008 nggak gampang. Nah waktu join di Prudential nih, gue ingat kan jenjang bisnis itu 5 tahun 100 juta ya, benar nggak? Ya, betul. Nah terus dulu. Saya ingat tiap kali leader besar selalu bilang gini, kalau kamu rekrut itu orang yang sejajar atau di atas kamu. Ya kamu kalau rekrut jangan ke bawah. Kenapa? Karena 10 tahun dari sekarang kalau kamu selalu rekrut ke bawah, nanti kamu datang kantor kamu pusing liatinnya. Generasi ya. Nah, salah satu orang yang saya kepikir untuk rekrut adalah Yohanes. Kenapa? Karena saya tahu, oh ya dia punya kemampuannya dan sebagainya. Nah, tapi waktu itu saya awal-awal belum langsung kepikiran rekrut nih. Cuman oke, ini salah satu orang yang ada di daftar nama gua. Tapi berarti imannya Ko Victor nih hebat ya. Maksudnya dia berani dan benar-benar, maksudnya ya beriman
tulis namanya dan ini ya. Neil, saya buat punya rekrut. buktinya loh, Neil. Saya punya buktinya, saya tulis di buku tahun 2009. Wow. Ya, sebenarnya saya mau tampilin, nanti saya cari ya, ada di WhatsApp-nya kemarin ini pernah ada. Jadi gue itu dari 2009, waktu jadi partner baru, Neil, ya, itu nama itu langsung gue tulis. Ya, jadi gue waktu pas kemarin, akhirnya Koyanes ada di tim gue bilang, gila lu, gue doain lu dari 2009 sampai 2010, namanya udah ada. Wow. Sekarang ada loh. Ada ya, Nggak main-main ya. Itu termasuk declare ya kok ya. Lu tulis tuh lu declare juga sebenarnya. Iya, Neil. Nah, jadi yang serunya adalah gini, Neil. Kan saya baru bangkrut. Nah, jadi saya bangkrut, saya join di Prudential. Nah, ketika saya bangkrut dan akhirnya saya mulai di Prudential, ya saya udah mulai mikir, oh untuk rekrut partner perlu orang yang ini. Tiba-tiba saya juga dengar dia bangkrut, Neil. Oh, lu gimana? Oh, nah, serunya itu. nasib soalnya jadi kepikiran. Nah, boleh ceritain nggak? Coba, ini ketawa-ketawa sekarang, Neil. Kalau dulu kita sama-sama nangis, Neil. Waduh, pasti gak gampang. Jadi udah ngejalanin sampai ke cabang ke manca kota kayak gitu, Tuhan tetap berencana bahwa memang bukan jalan saya di sana. Oh, bagus banget. Kiranya luar biasa. Ya, Tuhan tetap pengen saya belajar yang lain, hal lain gitu. Iya. Nah, terus kalau tahun 2010 itu akhirnya saya join di asuransi tuh dari tahun 2010. Join di asuransi. Pet, boleh ceritain dulu nggak? Lu sempat bangkrut tuh gimana, Pet? Waktu ininya, Pet? Jadi sebenarnya kalau kontraknya dengan Citibank itu kan perpanjangan kan tiap tahun. Gitu. Nah, jadi karena ada struggle internal sih sebenarnya dengan pihak Citibank kayak gimana, akhirnya jadi kontraknya itu untuk tahun yang bersangkutan tidak dilanjutkan. Nah, itu sementara kan aset yang saya bangun di kantor itu berupa sistem dan database gitu ya. Jadi ketika kontrak nggak dilanjutkan yang kayak gitu kan, ya saya jadi nggak megang apa-apa. Sistem itu kan tidak berguna kalau memang orangnya tidak menjalankan gitu kan. Iya. Dan sementara kalau aset database saya jual, saya bisa kena pidana dong, gitu kan. Jual data gitu. Dan teman-teman jangan mikir bahwa apa yang dia lakukan nggak bagus loh. Kenapa? Karena saya tahu dia pegang omset itu berapa puluh persen nasional ya, Pet ya? Ya, 40% ya dulu ya. 40% nasional loh dia pegang omset Citibank kartu kredit. Wow. Ya. Jadi dalam kondisi bagus, omset Citibank 40% dia yang pegang. Ya. Dan dia berhasil bikin sistem untuk semuanya jalan. Cuman memang ya satu dan lain hal ya. Itu mah bisa dibilang faktor X ya. Maksudnya dalam arti ya keadaan sebenarnya bagus, tapi kita nggak tahu ternyata dari luar lah istilahnya kan dari pihak perusahaan tiba-tiba cut dan ya semuanya ini ya kok ya. Ya. Wow. Nah jadi gitu Neil. Jadi ada satu titik gue dengar dia juga bangkrut. Gini. Yang tadi saya bilang, saya kan langsung keinget ya teman-teman ya, kalau orang bagus ya, orang bagus itu kan bukan artinya dia banyak duit, ya mungkin dia sekarang lagi nggak ada duit juga tetap karakternya kan bagus. Ya, kalau dia udah pernah ada di atas, biasanya dia bisa balik lagi ke atas. Ya, jadi saya waktu saya jadi manajer pertama kalinya, ya saya langsung beraniin diri lagi untuk ajakin dia. Nah, tapi ini serunya ya. Karena sekali lagi, tadi kan saya bilang namanya saya udah tulis dari pertama, jadi waktu saya jadi partner baru. Dan nanti kalau Lepet cerita, saya akan cariin nih namanya dia ada. Nah, waktu saya tulis pertama kali jadi partner baru, saya tulis namanya, tapi saya tuh nggak langsung telepon. Ya, jadi mungkin saya tunda. Nah, akhirnya saya punya keberanian untuk ajakin dia. Nah, tapi ini serunya, saya ingat saya ajakin dia telepon makan siang kita di IP ya. Benar nggak lo? Ingat nggak? Coba ceritain. Ya, singkat cerita sih sebenarnya dia kalah sama mantan saya. Mantan saya dulu masuknya ke Sekwis, jadi saya masuknya ke Sekwis. Dia telat seminggu dulu. Gitu. Yang serunya sebenarnya begitu saya masuk Sekwis, saya udahan sama mantan. Jadi memang nggak kesini juga sih sebenarnya saat itu. Iya.
Jadi kalau Lepet waktu itu join di Sequis ya kok. Join the Sequis. Tapi itu pure karena mantan kok. Maksudnya kenapa akhirnya ke insurance, ke Sequis? Pure karena mantan. Oh, biar ini bareng ya. Ya. Jadi cuman kalau untuk agent baru yang di sini gitu ya, maksudnya ini hal yang perlu saya share dan perlu Anda pikirkan juga gitu. Ketika agent baru gabung dengan satu perusahaan, biasanya itu mereka melihatnya, mereka cara ngejalanin jualnya tuh kayak gimana. Jadi produk yang ditunjukkan. Gitu. Kedua, ya perusahaan juga, branding. Kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita udah ngeliat dari sisi bisnisnya sendiri, itu dua hal yang berbeda sih menurut saya. Gitu. Ya nanti mungkin akan dibahas di topik berikutnya, Fik ya, yang soal mindset mungkin. Nah, jadi waktu akhirnya Neil gue datengin, dia cerita, Fik, jadi gue ceritain tuh, Pet, gue mau ajakin lo satu bisnis, ini 5 tahun dari sekarang kita dapat 100 juta sebulan. 5 tahun dari sekarang kita dapat 1 juta sebulan. Gue ajakin makan di IP. Nah, ada satu hal yang menurut gue dia bagus banget. Ya, jadi waktu itu dia bilang gini, kan gue bilang, Pet, gue itu tahu lu orang bagus, ya. Jadi gue mau berpartner sama lu dan gue percayalah di sini kita bisa bareng. Nah, dia akhirnya setelah gue cerita, terus dia bilang, Fik, gue itu baru join di Sequis seminggu lalu. Wah, terus dia bilang gini, beda seminggu kok, Victor. Beda seminggu, beda seminggu. Ya, di situ enak banget loh, gue jujur enak banget. Aduh, beda seminggu. Nah, terus gue bilang gini, coba lu pertimbangin, ya kenapa lu nggak di Prudential? Karena ini menurut gue sistem segala kita udah jalan. Nah, tapi ada satu hal yang bagus, dia bilang gini waktu itu, Fik, kalau gue hari ini langsung ikut lu nih ya, Fik, ya, menurut lu masih tetap mau rekrut gue nggak? Gue pikir, itu gue ingat sampai sekarang dia ngomong gitu. Gue bilang, enggak juga sih. Iya, Fik, gue mesti coba dulu di sini. Ya, jadi akhirnya di situ ya kita cuma berteman aja, teman-teman. Kita akhirnya cuma berteman. Ya, maksudnya ya dia nggak jadi partner gue, tapi it's okay. Gitu. Nah, itu satu kata-kata yang menurut gue keinget gue. Ya, jadi ya akhirnya kita, bersyukurnya ya, gue akhirnya sama dia tetap punya hubungan. Itu yang bersyukur. Gue nggak langsung dia ngomong gitu. Ya udah, habis itu gue nggak pernah mau ketemu dia lagi, nggak. Karena ada buktinya sekarang Lepet bareng sama kita ya. Iya, benar. Nil, lu bisa share screen nggak, Nil? Gua boleh jadiin bisa atau gue yang bisa share screen ya? Victor aja kali ya, tolong dijadiin ini ya. Boleh, gue di. Nah, gue mau tunjukin buat ke teman-teman yang jadi partner juga, ya maksud gue, ini yang tadi saya bilang bahwa saya itu ajakin Ko Yohanes itu dari pertama kali. Aduh, ini tulisan saya sebenarnya ada, barusan kirim cuma satu file lagi. Jadi, tapi dengar ceritanya Ko Victor tadi beda seminggu. Nah, teman-teman kalau mau telepon orang, ngajakin orang, entah itu partner, entah itu nasabah, langsung lakuin, teman-teman. Kalau daripada beda seminggu, Cindy, boleh share screen nggak, Cindy? Nah, ini nih. Ini bersejarah ini. Ini teman gue main basket semua tuh. Miaucu, Andis, Ferdi, Miaucu jadi nasabahnya Mira. Andis, gue lupa. Jadi ini gue pertama kali nih gue tulis semua nih. Tuh, Lepet 08. Ini ada nomor-nomornya teman-teman. Nomor-nomornya nggak tahu masih ada atau enggak ya. Tapi yang pasti itu udah gue tulis. Nah, ini kenangan, jadi bukti. Ya, jadi buat teman-teman hari ini kalau umpamanya baru join, baru mau rekrut orang, nggak apa-apa, tulis aja namanya dulu. Itu yang saya lakukan. Ya, sebenarnya ada satu halaman lagi yang nunjukin bahwa itu 2009. Tadi gue cari-cari nggak ketemu. Tapi at least ya gue waktu gue ngerenung ini, iya bener ya. Pikir-pikir ketika kita nulis, ketika kita doain, ya Tuhan bekerja dengan caranya lah. Gitu, Nil. Ya. Nah, jadi
singkat kata akhirnya gue pun nggak berjodoh tuh Nil. Saat itu gue nggak berjodoh dan akhirnya memang ya kita nggak jalan masing-masing Nil. Nah serunya adalah jadi gini, yang menurut gue kalau Pet itu kuat adalah salah satunya adalah perjalanan dia di asuransi. Oh, Jadi iya dong. teman saya ini dia jatuh bangun kerjain asuransi, dia juga ada cobain bisnis, which is yang menurut gua ya dengan segala kerendahan hatinya dia boleh sharing nih. Ya jadi gua akan pimpin sedikit ya nih ya. Pet, Yap. lu kalau boleh dihitung berapa kali lu pindah asuransi Pet? Ini perusahaan ke-6. Perusahaan Wih. ke-6. Kasih aplaus ya teman-teman, luar biasa loh. Ini Jadi- terbukti. Berarti. Nah, ini butuh kerendahan hati ya untuk dia sharing ya. Menurut gua hebat loh. Dia 6 perusahaan dan maksudnya tiap kali dia masuk ke perusahaan pertama, kedua, ketiga dia bukannya nggak ini loh. Dia tahun pertama saya jalan-jalan ke Beijing, dia jalan-jalan ke Paris dulu ya Pet ya. Wow. Jadi sama-sama kita berprestasi. Tapi bedanya mungkin dia di company yang berbeda, saya di company yang berbeda. Nah, boleh ceritain nggak Pet, pertama kali ini ya, yang lu boleh ceritain coba nih. Apa sih yang membedakan apa yang lu kerjakan? Pertama nih ya, secara bisnis apa yang bedain nih? Terus yang kedua adalah secara asuransi, kenapa lu akhirnya setelah 6 perusahaan akhirnya lu ada di Prudential which is sama sekali nggak ada apa ya, itu namanya apa sih biasanya? Proventure itu apa sih namanya? Reverse, bridging. Bridging. Nah, nggak ada bridging. Boleh nggak ceritain? Di 5-10 sebelumnya kalau saya masuk perusahaan itu kan pertama yang saya lihat itu produk. Saya bisa jual nggak itu produk gitu ya. Menurut saya produk itu dulu paling penting menurut saya gitu. Nah, terus yang kedua ya kompensasi lah. Saya lihat dulu kan kompensasi dari jual produk ini gimana nih kompensasi saya bla 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 segala macam bla 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 gitu. Karena memang dulu di perusahaan-perusahaan saya yang sebelumnya itu nggak diajarin sistem bisnisnya. Jadi saya tahu itu kalau cari duit di asuransi yang memang kudu jualan, harus jualan. Gitu. Tidak itu membangun bisnis ya, tidak membangun bisnis ya. Ya, jadi kalau waktu kayak dulu Victor ngomong atau kok Haris itu ngomong, ya kita jalanin bisnisnya apa sih ujung-ujungnya tetap saya yang kudu jualan lah. Saya gitu. Temen gue udah habis nih yang tawar-tawarin gede, siapa lagi yang mau ditawarin gitu kan. Ya. Jadi ada satu titik yang memang bisnis ini agak menyebalkan buat saya gitu. Cuma saya tahu ini memang duitnya gede gitu. Asal memang rajin jualan gitu. Iya. Gitu. Nah, gitu. Itu yang saya lakukan. Dan saya maksudnya bisa sampai ke kayak gini karena saya ngitung secara umur saya kan nggak muda gitu ya. Jadi kalau saya memang nggak cocok dengan perusahaannya, saya cepat keluar. Saya nggak mau buang-buang waktu lagi lebih lama gitu. Akhirnya jadi kayak kutu loncat ya kalau bisa diomongin gitu kan. Gitu. Nah, yang merubah pikiran terakhir itu ada 2 hal sebenarnya. Dua-duanya klaim. Jadi menurut saya itu nasabah, agent itu belum merasakan manfaat asuransi kalau belum pernah ngerasain klaim sendiri menurut saya. Gitu. Ya, gimana coba ceritain klaim sendiri gimana? Ya beda ya ceritanya sama misalnya kalau kayak misalnya Kopau lah, banyak klaim gitu, itu pasti akan sangat berbeda kalau misalnya yang klaimnya mamanya gitu misalnya gitu kan. Iya. Ya. Nah, yang pertama saya ngerasain itu waktu tahun 2019 itu anak saya klaim. Kebenaran klaimnya itu ke Koko Asju tuh. Dia punya polis di Koharis. Ya dulu anak saya waktu saya masih kerja di perusahaan sebelumnya, tapi tetap lebih oke yang prudent tuh kata saya. Jadi karena banding-banding produk ya, karena banding-banding produk gitu kan. Ya, saya banding-banding produk kayak gini, kayaknya oke yang prudent tuh saya masukin prudent gitu. Anak saya masuk rumah sakit, itu saya sampai nggak bisa mikir. Saya sampai lupa anak saya punya polis. Gimana tuh, Bet? Nggak bisa mikirnya gimana? Nggak bisa gitu. Jadi ketika anak saya masuk rumah sakit, dokternya juga udah panik. Ini pasien ketiga yang pernah saya cobain kayak gini, berapa belas tahun jadi dokter, ini pasien ketiga, ini udah parah banget. Anaknya segera diinfus, bapaknya coba ke atas, kan di Melinda ya.
bapaknya ke atas cari kamar, jangan sampai nggak dapat kamar, kata dia. Ya udah datang ke atas, gitu, melihat. Nanya suster, suster, kalau di Melinda itu cuma ada kamar itu yang kelas 3 dengan kelas 1 dan VIP. Kalau kelas 3 itu sekamar bertiga, nggak mungkin anak saya sekamar bertiga, karena anak-anak itu kalau ada satu nangis, yang dua pasti nangis juga. Gitu. Iya. Jadi pasti masuk kelas 1. Saya nanya ke suster, anak saya kalau kelas 1 itu berapa sehari? 1.250.000 gitu. Kalau kayak anak saya itu kira-kira berapa hari ya suster? Ya minimal 7 hari. Kira-kira total biaya yang harus saya siapin berapa? Ya Bapak siapin dulu aja lah, sekitar 20-25. Lo lagi panik diminta 25 juta, ya ada sih, tapi kan enak juga gitu. Ya udah suster, saya ngambil kelas 1. Oke Pak, Bapak punya asuransi kan Pak? Iya, saya punya asuransi. Saya sampai lupa punya asuransi, kartunya di mana, kelas-kelas berapa, segala macam. Saya sampai telepon Pak ke agent tuh, si Ahju. Kalau si Claire itu masuk kelas berapa? Kelas 1, puji Tuhan. Sama itu kan, jadinya yang 1 juta itu lagi itu saya ngambil kayak gitu. Nah, Lagi itu saya waktu Asju nawarin ini 50-50 ya sama investasi, nggak usah, masukin semua ke asuransi aja. Jadi kamarnya dapat yang gede gitu. Di situ saya bisa gitu, baru tahu selama 9 tahun jadi agent. Ya. Manfaat asuransi 9 tahun jadi agent. Puji Tuhan ada nasabah saya yang klaim. Wow. Tapi kebayang kan, saya dari situ baru saya ngebayangin gitu manfaatnya asuransi. Saya tinggal masukin kartu asuransi, terus saya tinggal main-main sama anak saya, nemenin anak saya. Kalau saya nggak punya asuransi, saya kan harus cari kerja lagi, ketemu ini dulu, itu dulu, pusing sana, kebayang pusingnya kayak gimana gitu kan. Iya. Gitu. Nah, saya dari situ baru mulai nih, berarti manfaat produk dengan manfaat asuransi itu udah harus bedain. Nasabah ketika ditawarin, dia lagi sehat, pasti banyak pas alasan dia, gitu kan. Karena belum pernah ngerasain masuk rumah sakit. Iya. Gitu. Jadi di situ saya lebih pede nawarin asuransi. Karena apa? Karena saya tahu, saya tuh datang ke nasabah, saya bawa solusi. Bukan bawa beban lagi buat dia cicilan tiap bulan gitu. Iya. Wow. Nah, yang kedua tuh baru itu tahun 2020. 2020 itu sama, saya di perusahaan sebelumnya gitu ya. Belum nih ya, belum ke Prudential. Belum. Teman dekat saya meninggal. Lu kebayang kalau teman dekat meninggal ya, kita makan bareng, main ketemu bareng, gimana meninggal itu, dia itu kanker usus gitu. Dari ketahuan sampai meninggal itu cuma 2 minggu kalau nggak salah. Cuma 2 minggu gitu. Nah itu waktu saya datang ke rumah sakit, bingung segala macam, suaminya cerita sehari itu habis 24 juta. Gitu. Jadi kalau ya sorry ya gitu, kalau misalnya nasabah yang belum punya sesuai tagihan, tagih segitu udah pasti mampus lah. Sorry ya kalau bahasanya 24 JT sehari ya, 24 JT sehari ya. Gitu. Dia seminggu. Udah gitu meninggal lagi gitu. Kalau semua kan masih mending ya. Iya. Nah, dari situ rada itu tuh saya rada kepukul tuh gitu, rada kegebok gitu kalau rada kaget gitu, bahasa Sundanya ngegebok gitu, bahasa Rusianya. Nah, saya cari lagi, kebenaran Bro Victor tuh nawarin, di Prudent ada PSS nih. Kebenaran saya suka gitu, produk asuransi yang tradisional itu saya suka. Gitu. PSS, kayak gimana tuh Vic? Nah, Victor jelasin gini. Harganya berapa? Harganya lagi di tahun itu tuh cuma 300 ya, pikir atau berapa ke saya gitu. 300 400 ya lupa. Nah, saya mikir itu, Prudensia ngeluarin produk kayak gini bagus, harga 300. Kalau market leader turun ke bawah, yang di bawah pasti mampus. Saya pikir gitu. Kita market leader, teman-teman. Jadi waktu itu gue ngomong, Pet, ya Prudential ini market leader. Harga sekarang kita udah bersaingnya luar biasa. Nah, dia mikir. terus lanjutin. Ya, akhirnya jadi saya, boleh nih, gue join lah. Cuman karena saya nama masih terdaftar di perusahaan lain, yang join itu istri saya, Kristina. Gitu. Jadi tahun 2020 saya gabung, 2021 ya 20 awal ya saya pikir ya. Iya. Kantor tuh.
Ya. Nah, Pet, boleh ceritain nggak? Bedanya apa cara mindset secara pola pikir dengan 6 perusahaan asuransi yang sebelumnya, which is lu sering ngobrol kan ke gua. Tapi menurut gua bedanya ini. Nah, bedanya apa sih? Apa yang lu rasain di Legacy, di Prudential khususnya? Kultur kantornya ini di sini nggak nge-push untuk jualan menurut saya ya. Gitu. Jadi memang marketing di asuransi itu misleading kalau menurut saya perusahaan marketing ya, atau title marketing atau agent kayak gitu, karena ya suka nggak suka memang uang kita kan dapat kalau kita dapat dari closing kan, menurut saya gitu kan. Training 90 hari harus satu nasabah itu kan untuk agent baru itu juga penting untuk nunjukin bahwa ya lu bisa dapat duit kalau dari closing gitu. Gitu. Tapi menurut saya itu nggak ngebangun sifat-sifatnya, kalau terlalu banyak itu nggak ngebangun bisnisnya sendiri di perusahaan saya yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi di perusahaan saya sebelum-sebelumnya leadernya tetap sama, ngomongnya sama Pak Victor, kita tetap harus jualan, masa depan kita itu direkrut, tim kita kayak gini, tapi nggak ada yang bukti tuh. Leadernya tetap jualan gitu. Leadernya gitu. Dari MDRT, dari COT, dari TOT. Jadi sedikit banyak itu tertanam di mindset itu, memang kalau pengen kaya di asuransi ya memang harus jualan gede. Menurut saya itu saya nggak fair, karena kan nggak semua orang bisa beli gede kan, menurut saya kan. Ya. Gitu. Nah terus gue inget tuh lu pernah cerita ini, Pet, ada satu yang lu bilang ada temen lu tanya, ya lu ketika lu ngerjain sesuatu lu mesti tahu ujungnya di mana. Ya, jadi ada dua hal nih yang perlu teman-teman jawab sebelum gabung dengan bisnis asuransi. Yang satu itu why? Kenapa Anda gabung dengan bisnis asuransi? Kalau jawabannya karena duitnya gede, ya Anda bergabung di bisnis yang salah menurut saya. Tapi cara jalannya itu bukan karena di sini kita komisinya dan bonusnya gede sih menurut saya. Karena di sini itu menawarkan sesuatu bisnis yang bisa diwariskan dan jalan tanpa ada Anda di sana. Nah, menurut saya itu pertanyaan yang sangat penting. Mungkin sederhana, tapi itu penting. Jadi mimpi Anda menjalankan bisnis ini harus lebih besar daripada masalah Anda. Gimana? Coba ulangin sekali lagi. Mimpi Anda ketika ngejalanin bisnis ini harus lebih besar daripada masalah Anda. Masalahnya pasti duit kan. Masalah ini kan duit kan. Nah, masalahnya itu harus lebih kecil daripada mimpi Anda. Mimpi Anda harus tetap lebih gede. Karena kalau saya yakin perampok itu ketika ngejalanin rampok itu masalahnya lebih gede daripada mimpinya gede. Betul juga ya. Mimpinya. Bener juga. Resikonya kalau gue dipukulin doang mah nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa gitu. Asal gue dapet duit itu kan, makanya mereka juga patah gitu kan. Oke. Ya. Saya ngelihat ya menurut saya itu Victor dan Andre dan leader-leader lain ini diam-diam kan saya pelajari ya, walaupun muka saya cengengesan gitu ya. Saya tuh perlu satu bisnis yang bisa saya wariskan ke anak istri saya kalau nggak ada saya. Gitu. Karena kalau misalnya Anda bandingkan dengan bisnis konvensional, saya punya rezeki lebih nih, saya bikinin toko atau pabrik buat istri saya gitu. Nggak ada saya, kan belum tentu istri saya bisa jalanin ya. Skillnya kan ada di saya, gitu. Belum tentu istri saya bisa jalanin. Kalau misalnya saya panjang umur, saya bisa warisin ke anak saya. Belum tentu anak saya mau jalanin juga kan, sebenarnya gitu. Iya. Nah, kalau di bisnis ini kan kayaknya kalau misalnya ya kita lihat Victor atau Andre, saya perhatiin gitu, kayaknya kalau Victor nggak jalanin duit tetap dapat di kayak gini gitu kan. Nah itu bisnis yang karena sistemnya udah ada ya Pak ya. Karena sistemnya udah ada. Nah dulu itu nggak ada yang ngejelasin ke saya karena kayak gini gitu. Terus saya perhatiin, oh iya bener juga ya, kayak orang saya dapat duit gini, Victor berhenti kerja, gue udah pusing nih gue di Prudential gitu. Tapi jaringannya tetap jalan, Victor tetap dapat duit tuh. Gitu. Victor kasihin ke anaknya, Dek, Papa mau udahan nih, Prudential lu mau nggak? Nggak mau, tetap aja duitnya tetap jalan juga kayak gitu kan, kayaknya gitu. Nah ini buat saya itu penting untuk saya jalanin, makanya ini worth it buat saya jalanin. Gitu. Jadi memang kita tuh mulai harus berpikir jangka panjang kalau kata Andre gitu kan. Jangan cuma sekarang duitnya gede, komisi gede, ini dapat segini-gini. Ya, menurut saya sih udah nggak terlalu jadi problem paling penting ya menurut saya gitu kan.
Terus pertanyaan kedua, nah ini yang membuat saya mikir juga. Ada teman dekat saya, teman dari TK gitu, datang main ke rumah, dia nanyain apa, terus lo jalanin apa sekarang di asuransi? Oh, lumayan dong, oke, ya cukup lah, kata saya kayak gini. Cuman lo pernah mikir nggak end game-nya lo jalanin bisnis ini apa? Nah 2 hari itu saya nggak bisa tidur. Ini waktu dia ditanya di perusahaan sebelumnya, teman-teman. Dia nanya gampang gitu, end game-nya itu lu jalanin ini apa gitu. 2 hari saya nggak bisa tidur. Karena saya mikir gitu, saya udah umur 4 sekian gitu ya. Nggak mungkin kan saya kalau umur 50 atau 60 saya dapat duitnya hanya dari jualan nasabah. Kayaknya nggak mungkin gitu menurut saya gitu kan. Itu perlu gebrakan baru untuk jalanin bisnis ini gitu. Makanya mulai saya gali bisnis-bisnis yang dulu si Victor sama si Haris ngomongin tuh apa sih bisnisnya gitu. Mulai nanya-nanya gitu saya gitu, mulai curious saya gitu. Jadi menurut saya itu jalanin bisnis asuransi dengan mindset agent itu 2 hal yang berbeda. Anda harus mulai berpikir bisnis dengan mindset agent. Iya. Nah ini nih kata-kata yang dia sering omongin tuh, Neil. Jadi jalanin bisnis asuransi dengan mindset agent itu 2 hal yang berbeda. Wow. Kenapa? Karena banyak hal akan membuat lu menyerah ketika mindset lu hanya sebagai agent untuk ada di Mindsetnya hanya Prudential. sebagai mindset agent. Yes. Itu akan banyak hal membuat lu bisa menyerah dengan gampangnya. Ya, sorry, putus-putus nggak gua? Enggak sih. Nggak tahu jelas, Tor. Oke. Nah itu menurut gua dia ngomong itu bolak-balik. Jadi dia bilang, tapi gua pikir-pikir bener loh. Gua dulu pertama kali Andre cerita, ya Vic 5 tahun 100 juta. Yang gua fokus tuh 100 juta. Dan gua lihat, gua tuh ngitung. Jadi gua ngitung, Neil. Andre pulang tuh gua ngitung. Gua ceritain ke Fanny, nih, kata Andre, 5 tahun 100 juta tuh gini caranya. 1 tahun jualan segini, habis itu lu promosiin orang, alias buka toko, terus sampai akhirnya 100 juta. Dan semuanya possible kan? Nah, karena gua tahu angkanya possible, gua tahu gua bisa, ya gue kerjain. Dan itu jadi buat gua ketika orang penolakan apa sih kita semua ngalamin, bener nggak? Nggak ada orang lu ketemu 10 diterima semua tuh impossible. Tapi sekali lagi, seberapa besar mimpi lu itu akan mengalahkan masalah lu. Ya, jadi ketika gua mikir, aduh, kalau gua bisa dapat 100 juta sebulan, aduh kalau ini one day ini bisnis bisa diwariskan, nah itu akhirnya bikin gua ya ditolak no problem. Sampai hari ini seneng nggak ditolak? Ya nggak seneng. Kalau bisa mah semua juga diterima, bener nggak? Tapi masalahnya kan nggak seperti itu. Ya, tapi kita tahu kita punya mimpi jauh lebih besar. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Siapa tahu ada yang mau nanya. Coba ada pertanyaan dulu nggak? Buat Lepet atau Victor? Kalau nggak, gue yang nanya dulu deh. Coba ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak, gue lanjutin dulu nih. Kalau lu yang nanya dulu, nanti lu mah terakhir. Gue kan penasaran. Enggak. Silakan ke Victor. Ya, gue mau nanya nih, Pet. Nah, terus terang, teman-teman, gue juga, jadi maksud gue gini, di Prudential atau di apapun dalam hidup kita, ya menurut gue kita tuh selalu bisa belajar. Ya even Yohanes sama gue lebih senior gue di Prudential, tapi gue juga banyak belajar dari dia. Salah satunya adalah confident dia untuk ngerekrut. Nah, jadi gue cerita ke dia bolak-balik. Ya, nah, Pat, gue tuh cukup amazed sama confident lu ngerekrut. Ya, jadi kalau Lepet itu ya, dia ngerekrut salah satunya, jadi contoh nih ya, ada satu kepala cabang bank cukup besar, ya dia berani ngerekrut. Dia ngerekrut orang punya bisnis, dia juga berani. Jadi nggak ada halangan tuh untuk dia ceritain, oh ya bahwa di Prudential income ini nggak ada halangan. Ini dia bangun bisnisnya nggak ada halangan. Nah, boleh nggak, Pat? Ceritain, kenapa sih? Kan sebenarnya ada 2 tuh ya, kadang kita rekrut profesional sama bisnis. Nah, menurut lu, kenapa lu berani sih kok rekrut orang-orang situ? Dan alasannya apa? Kira-kira boleh ceritain? Karena saya yakin gitu ya, waktu saya ngedeketin orang untuk saya rekrut, itu saya bawa solusi buat mereka. Mereka itu punya masalah yang mungkin mereka nggak pikiran. Kalau orang
profesional gitu. Yang saya tawarkan bahwa mereka suka nggak suka, siap nggak siap, duit segitu banyak. Tahun umur 55 mereka pensiun kok. Pasti ya. Pasti pensiun. Tambah-tambah 2 tahun lagi 57, tapi tetap pensiun. Nah, ketika pensiun mereka udah persiapin apa? Nah, mungkin karena saking sibuknya dengan pekerjaan, karena mereka punya bos yang baik ya. Kan bos yang baik itu membuat anak buah sibuk dong. Pengalaman ya. Iya, kalau lu punya bos lu ngajarin lu masih santai-santai, berarti bos lu kan kurang baik ya kerjanya. Oh, nggak baik berarti. Ya. Mereka itu kadang kan suka nggak melupakan masalah itu atau menganggap remeh gitu hal kayak gini gitu. Ya itu saya datang nih kira-kira kalau misalnya untuk persiapan pensiun saya tawarin bisnis ini karena udah pensiun itu nggak mungkin lo kerja itu pakai gini ya, saya tawarin ya kalau misalnya di umur 55 pensiun lo pegang duit, dapat duit memang gitu, lo ngejalanin bisnis. 2 hal yang akan terjadi gitu. Satu, lu masukin modal atau lu jalanin bisnisnya itu sendiri. Lu kira-kira udah kepikiran nggak mau jalanin bisnis apa? Belum. Nah, kemungkinan besar kan lu berarti masukin modal. Betul. Kemungkinan besar itu duit pasti hilang karena lu belajar dulu. Ya. Jadi pasti hilang maksudnya. Karena ya belum pernah ngejalanin bisnisnya ya. Betul. Lu kan nggak mungkin pakai tenaga gitu. Lo mungkin pakai tenaga gitu. Lu percaya ke orang ya? Modal, gitu. Lu percaya ke orang gitu ya? Ya, lu percaya modal. Kemungkinan besar itu pasti hilang. Tinggal kapan hilangnya gitu. Gitu. Ya. Dari situ kan sebel nggak tuh kalau Pet datengin orang-orangnya sebel nggak didatengin sama Pet? Nggak juga. Kalau kan dari bahasa ya. Iya. Dari bahasa. Gitu. Ya. Ketika mereka udah mulai terusik yang kayak gitu-gitu kan, ya tinggal saya kan nawarin, nah, lu kalau misalnya di umur 55 mau usaha itu nggak mungkin pakai fisik, mungkin kan gue pensiun dari bank, gue mau jadi pemain basket nasional gitu, nggak mungkin kan. Itu yang lu pakai itu pasti kan skillnya lu. Iya. Skill, ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol, nego-nego, ya betul kayak gitu. Ya apa bedanya yang gue lakuin sekarang? Ya. Sama ya. Gitu. Sama aja gitu, cuman yang gue tawarin lu 10 tahun lebih awal jalaninnya. Jadi ketika lu pensiun, lu udah jalanin bisnis ini 10 tahun, udah punya pengalaman 10 tahun, nggak blank banget gitu. Ya. Gitu. Dan yakin gitu, maksudnya saya ketemu orang, saya cuma pakai cerita kayak gitu, ada yang gabung, ada yang enggak, tapi semua terusik. Semua terusik gitu, karena mereka mulai tahu di masalah mereka gitu kan. Masalahnya hadir ya. Masalahnya hadir, dulu belum hadir, bosnya bagus banget tuh dulu. Ya. Ada satu orang yang saya juga belajar dari kata-katanya dia gitu. Saya tanya, dia itu megang region Jawa Barat untuk minimark gitu. Saya tanya, kalau lu saat ini resign, dapat berapa? 30 kali gaji, dia bilang. Gitu, 30 kali gaji, ya anggap misalnya dia gajinya 30 juta, berarti dia dapat lamsam cash 900 juta, gede ya? Lumayan gede dong kata saya, iya, bulan ke-31 juga saya masih bingung, dia bilang. Ya bener juga ya saya pikir gitu kan, karena namanya gaji itu pasti habis, mungkin bukan dihabisin buat total semua, tapi kan ada saving, ada investasi, ada apa gitu. Nah bulan ke-31 begitu dia udah nggak dapat pemasukan, ya dia pasti akan korek-korek savingnya dia, investasinya dia. Sekarang kalau misalnya memang dia investasinya bagus sekali, apakah bisa menutupi 30 juta per bulan? Saya sih nggak yakin. Iya. Saya sih nggak yakin gitu. Ya, jadi masalah itu semua ada. Bagaimana kita ngepresentasiinnya, dan ya kita harus pede bahwa kita datang ke mereka itu bawa solusi, bukan nama-nama pusingnya mereka gitu. Kalau bisnis gimana, Pet? Coba kalau bisnis gimana? Kalau bisnis lebih seru lagi. Saya sering nonton kan di sini nih gitu. Yang agen-agen yang di Jakarta atau yang di mana. Ya saya bisnis luar biasa. Sekarang saya menemukan produksi, saya tinggalkan. Menurut saya itu dulu jual kecap ya. Gitu. Lalu aja bisnisnya udah lagi nurun kayak gua dulu. Gitu kan. Makanya lu mau gabung asuransi gitu kan. Ya. Ya. Cuman yang jadi
pikir gini, kalau namanya pengusaha, lu kalau udah di satu titik tinggi, itu lu pasti mainin modal. Iya. Pasti mainin modal, udah pasti lah kayak gitu. Kayak Victor sekarang jadi distributor apa, gimana segala macam, kan bukan Victor yang jadi marketing turun ke bawah kan. Iya. Itu Victor yang megang barang, otomatis jadi Victor yang ngegolongin modalnya, dapat return berapa dari modalnya. Sebenarnya kan kayak gitu kan. Iya. Gitu. Nah mungkin mereka itu ada di satu titik yang dimana risiko modalnya terlalu gede. Jadi nggak fun lagi untuk mereka gitu. Nah ini yang kita bisa masuk di sini. Banyak orang itu ngeremehin bisnis tanpa modal menurut saya. Iya. Bisnis ini sangat luar biasa. Asuransi itu tanpa modal ya. Banyak yang remehin apa bedanya gitu kalau menjual kecap gitu kan. Iya. Betul teman-teman, betul. Karena apa? Karena mimpi Anda terlalu kecil. Iya. Jadi kalau misalnya Anda bermimpi sebulan, 2 bulan, itu sebulannya dapat 10-20 juta, ya mereka mikir, oh profit margin gue 10-20 juta, kayaknya gue harus nyiapin modal 200 juta deh. Oke, nggak bisa lah 200 juta mah ya, kalau misalnya dari minjem dari teman-teman, atau dari jual aset, atau KTA juga kan bisa 30-50 juta segala macam gitu. Tapi ketika kita udah mulai ngejar ke profit margin, saya pengen 50 juta, berarti modal saya 500 juta, mulai rame kan. 500 juta modal dari mana nih? Gue harus gadain rumah, belum tentu mau gitu kan. Nah di situ yang mungkin pengusaha-pengusaha itu ada di satu titik kewajiban mereka terlalu besar, gitu. Ya. Jadi yang mereka golangin itu 5M gitu, atau 10M gitu kan kayaknya nggak worth it gitu kayaknya untuk 10M kalau dibayar, kalau nggak dibayar gimana gitu kan. Ya. Saya biasa masuk dari sini, ini saya ketemu bisnis yang modal tanpa modal, kerjaannya cuma ketemu orang ngobrol-ngobrol, hahaha gitu. Nah, income-nya kalau misalnya kita ketemu sama pengusaha, kita harus personnya itu income-nya kudu gede, 100 juta, 200 juta, gitu. Dan buat mereka itu bisnis asuransi kayak gini jadi sederhana. Mereka itu kan nggak perlu nyetok barang, nggak perlu ngutangin orang, nggak perlu gaji karyawan segala macam. Kalau pabrik gede nggak perlu harapin demo-demo gitu kan kayaknya gitu kan. Gak ada yang demo kayaknya ya? Orang legacy gak ada yang demo kan ya? Gak ada kepikiran. Dibully lah paling dikit lah. Biasa presentasinya gitu kalau ke orang yang pengusaha. Wow. Kalau ngomong capek kan sama-sama capek ya. Kita juga capek, mereka juga capek gitu kan. Namanya usaha itu pasti capek. Ya. Cuman mereka tambah capeknya karena pakai modal. Betul. Saya sering ngomong sih kita umur segini kita udah mulai harus usaha yang kadar stresnya dikit menurut saya gitu. Kalau enggak darah tinggi, Pet. Iya gitu. Jangan sampai anak kerja itu yang nambah premi gitu kan saya gitu kan. Nambah premi. Kita dua hal itu aja. Jadi bolak-balik kita dua hal itu aja. Halo, Neil. Ya. Ya, Kak Victor. Wow. Sorry, gua nih putus-putus nih. Ya, gambarnya masih gua putus-putus nih, gua ganti dulu. Cuman tapi bener pemikirannya Kolepet tuh bener-bener genuine dalam arti ya apa adanya, tapi udah memang kenyataannya begitu ya. Tapi itu bener-bener yang mungkin jadi kena sabar karena tapi menurut gua karena halo. Yes, Neil? Kak Victor. Udah? Ya. Balik? Udah Kak Victor, aman. Ya. Nah. Jadi tapi bener-bener apa adanya ya Kak Victor ya, yang kolab. Gue jadi ikutan Kolepet lagi. Kok Yohanes? Lepas. Iya. Oh Yohanes. Ceritain. Tapi lu punya PD itu karena apa kok? Karena apa ngalamin ya? juga nih. Karena pengalaman. Bedanya saya kan saya pernah ngalamin, apalagi di perusahaan asuransi saya pernah masuk ke perusahaan lain juga gitu kan. Kita di bisnis ini modal kita saya ngomong ke Victor, modal kita cuma rajin sama nggak gengsi. Iya. Bohong lah kalau dia ada satu kita cerita yang bagus nih. Dia ada satu cerita yang bagus kalau ini ngerekrut apa Pet? Gimana Pet kalau jual ini Pet? Ngajakin orang bisnis. Ya, kalau ngajakin orang bisnis itu kayaknya saya nggak passion di asuransi. Itu bukan passion itu.
itu mereka nggak tahan ditolak aja. Ya. Lu kan ketemu 10 orang, gitu, yang terima cuma 1, lu nggak tahan kan? Gitu. Coba kalau misalnya ketemu 10 orang, 10-10-nya beli, lu nggak berani ngomong, gue kan luar biasa bisnisnya. Enak di bisnis ini, gitu. Ya. Dia waktu itu pernah cerita, ada temannya pergi ke Pangandaran ya, bisnisnya di Pangandaran gitu ya, Pet, atau gimana. Dia mau ngomong asalnya, emang lu passion ke Pangandaran tiap minggu ninggalin anak istri ya? Saking passionnya. Iya, cuman nggak tega aja gitu saya gitu kan. Cuman itu doang gitu. Iya, ya benar. Terus ada satu cerita yang biasanya kalau waktu itu dia saya sama Kak Lepet suka ya, jadi kita bilang ya, lu tahu nggak sih kalau kita bicara tentang bisnis ya, gue datang ke orang nih, gue cerita, Nil, gue punya bisnis, profit margin 30%. Gimana, Pet? Apa aja, Pet? Kalau saya ngedeketin orang nih ya, gue mau ngajakin lu kerjasama nih, kita join. Profit margin kita tuh 30 plus. Iya. Nah, kita itu jadi afiliasi marketingnya perusahaan financial internasional, bukan lokal ya. Gitu. Nah, profit margin 30 plus, harga rata, nggak ada pihak-pihak harga gitu nih, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, harga nasional. Jadi kalau misalnya harga di Jawa Barat itu lebih mahal daripada harga di Sumatera, enggak, harga nasional. Gitu. Terus nggak ada initial cost. Jadi lu nggak perlu modal dulu, nggak ada operating cost, lu nggak perlu ngegaji orang. Support system ada, training datang dari kantor Jakarta, training. Terus apalagi ya, Pik ya? Jadi repeat order. Hampir 90% dijamin. Gitu. Tahun depan itu orangnya bayar sampai 10 tahun rata-rata kayak gitu. Gitu. Terus komisinya juga bisa sampai 3 sampai 5 tahun. Nah, 30% plus kayak gitu bisa dapat itu. Nah, bisnis ya. Bisnis gitu. Nah, menurut Anda itu bagus nggak? Pasti semua orang ngomong bagus, Pat. Pasti 100% saya nanya ke orang itu bagus, nggak ada yang ngomong nggak. Yang jadi problem itu ketika saya ngomong ini agent insurance gitu kan. Lalu kan problemnya itu di agent insurance ya kan, bukan di bisnisnya sendiri kan berarti kan. Benar. Ya. Nah, kenapa? Bisnisnya bagus. Bisnisnya bagus. Kalau ngomong perusahaan asuransinya jelek tiap tahun masuk Forbes the best ini kok financial gitu kan. Kenapa? Berarti kan masalahnya cuma di lu aja nggak suka jadi agent gitu kan. Gengsi gitu kan. Iya benar. Jangan membuat masalah lu jadi masalah semua orang gitu, saya bilang gitu. Ya. Nah, ini menurut gua tips buat confident buat teman-teman loh, menurut gua benar ya. Karena kalau lu ngomong bener-bener ya, waktu pas kalau cerita Fik, kalau kita pikir-pikir cerita ke orang ini, pasti semua orang ngomong bisnisnya bagus. Cuman begitu dia tahu kerjain apa ini, bisnis asuransi. Nah, mulai orang mikir, aduh nanti gue ditolak, gue dijauhin. Ya lucu ya. Bener loh, lu bisnis yang dengan profit margin sebesar itu, harga semua rata nasional, nggak ada stok, nggak usah pakai operasional, itu kan bisnis yang bagus. Kalau orang pernah bisnis ya, sekali lagi, kalau orang nggak pernah bisnis mungkin dia nggak ngerti, Pat. Iya. Benar nggak? Kalau kita pernah bisnis tahu kok, ini bisnis yang bagus. Nggak ada dead stock lagi sih. Nggak ada dead stock ya. Dead stock. Iya. Dulu SPAJ kertas mah mungkin ada. Iya, soalnya gue kemarin ada satu temen nih, dia bisnis sepatu. Nah, terus waktu mau bubarin bisnis sepatunya, gue tanya, aduh gue punya stok berapa ratus biji itu segede apa, kata gue. Segede rumah. Oh lah, kata gue. Jadi kalau lu punya ribuan pasang, gimana? Gudang gue mesti gede banget. Itu kan udah padat modal, belum apa-apa aja ya, bener nggak?
Lu mau nyetok aja, lu mesti punya tempat segede rumah. Aduh, gue pikir-pikir ya. Jadi, ya menurut gue itu sih salah satunya yang maksud gue kelebihan si Kolepet membuat masalah sedikit jadi sederhana lah dia ngomongnya. Ya, nah, jadi untuk buat teman-teman yang baru atau teman-teman yang mau coba mulai ajakin partner bisnis itu menurut gua salah satu tips untuk teman-teman boleh confident. Ya, secara bisnis kita itu sangat visible. Ya, bisnis kita lu begitu dapat nasabah, lu langsung dapat balik modal, return on investment langsung ya benar-benar cepat. Ya, memang ya cuman kadang orang ya punya problem mungkin sama oh iya ya gue confident nggak nanti gue jauhin orang nggak, itu aja sih. Ya, nah Pet, ada tambahan lain nggak kira-kira yang mau lu sampaikan? Kayaknya sih gue sama si Kolepet sampai di sini nih, kecuali ada pertanyaan lagi. Ada mau lu tambahin nggak, Pet? Cuman menambahin gini sih, kalau misalnya kita presentasi ke agent ya, berarti kalau misalnya kita ke partner, mengajakin ke partner, itu jangan lupa hitungannya memang harus disertain. Hitungannya, jadi cara jalaninnya kayak gimana, dan hitungannya itu harus disertain. Dan make sure bahwa calon agentnya memang dengerin gitu. Karena maksudnya gini, kalau misalnya, ya contohnya kayak saya sama Victor lah, ada salah, dulu sempat kepikiran, Victor waktu ngajakin, awal-awal gitu misalnya gitu bisnis. Iya. Kita dalam 5 tahun jalanin dapat 100 juta. Gue masih mikir gue pakai modal aja nggak nyampe 100 juta per bulan gitu. Iya, iya. Dulu salahnya gue nggak pernah ceritain detail sama dia. Gue nggak pernah ceritain detail. Gitu. Jadi kalau misalnya lu udah sebut angka, numbers kayak gitu, jelasin cara dapetinnya gimana dan jalaninnya kayak gimana. Karena kalau nggak dijelasin, kesannya kan kayak kita kan bragging. Iya. Bragging gitu. Ini kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya dijelasin kayak gini, ada di breakdown. Kalau misalnya di breakdown gitu ya, Pak ya. Ya, di atas kertas kalau bisa kayak gini, ada keluar angkanya kayak gini, mereka suka nggak suka kan itu fakta. Iya. Berarti kan problemnya bukan di kita. Ini faktanya kita bisa ngasih segini. Faktanya kalau misalnya udah segini kan kalau mereka nggak suka ya memang nggak semua orang harus jadi agent insurance juga sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya memang faktanya mereka bisa terima, mereka pasti mikir. Gitu. Dan mereka akan bandingkan dengan yang mereka jalankan sekarang. Bisnis ini sebenarnya kan kelebihannya bisnis ini kan simple. Kita kan cuma 3 kerjainnya, ketemu nasabah, rekrut orang sama develop orang, cuma 3 kan? Iya. Gitu. Nah, cuma 3 gitu doang sih. Jadi usahakan kalau ketemu itu memang harus ada breakdown angkanya, bagaimana cara dapetnya. Bukan cuma ngomong ini 100 juta 5 tahun tanpa ada jalan gimana. Aku beneran aja itu mah lu punya teman kaya gitu kan, kamu bisa kan? Iya, iya. Kayak gitu. Ya. Wow. Kok gue penasaran kok. Kita dengerin Ko Yohanes dari tadi. Dari ceritanya, dari cara ngomongnya tuh, lu punya confident, lu punya cerita santai, maksudnya benar-benar confident, dapat banget, kita kerasa banget. Nah, tapi biasa kemarin-kemarin nih kalau ada speaker kita selalu nanya nih kok sebenarnya apa yang lu alami, masalah apa yang terjadi buat lu, masalah apa yang kayaknya lu alami dan akhirnya kan lu bisa melewati itu. Tapi kayaknya dari statement lu goals-nya itu harus lebih besar dari masalahnya, itu kayaknya udah menjawab ini ya kok. Itu yang lu lakukan dan lu ini ya kok, goals lu itu lebih besar dari masalah lu, sehingga dari tadi gue dengerin lu cerita, lu kayak nggak punya masalah apa-apa, nggak ada kesulitan, nggak ada gimana kok, apakah itu yang terjadi atau gini susah atau apanya hambatan sering gitu? Ngobrol sama Victor gini, kesalahan utama ya, bukan pertama, kesalahan utama agent insurance itu ketika dia datang ke nasabah itu sudah sebagai apa ya, dia mau menjual bukan membentuk network. Menurut saya itu kesalahan utama gitu. Karena kalau ketika kita datang mencoba langsung ke nasabah yang belum terlalu dekat atau gimana mencoba menjual, itu kita ada stres. Kita kan nasabah beli itu kan kita nggak bisa kontrol kan. Iya, betul.
gitu kan. Yang itu kan jadi yang membuat stres itu kan kita berusaha mengontrol yang kita nggak bisa kontrol. Sebenarnya kan kayak gitu kan. Wow. Jadi ketika kita target memang kita harus kejar, gitu. Kita memang harus ada. Cuman ya saya berusaha untuk nggak stres kayak gini. Jadi buat saya tuh nasabah tuh harus jadi network dulu, baru kita coba jual. Karena nasabah itu cuma dua, beli asuransi itu karena menurut saya karena cuma dua hal. Dia lagi butuh dan dia lagi pegang duit. Gitu. Kalau dia ngerasa butuh, nggak pegang duit, nggak beli juga kan, nggak punya duit kan. Tapi kalau misalnya dia pegang duit dan dia merasa butuh gitu ya, dia ingetnya saya atau enggak. Jangan sampai dia suka sama saya kan, Yohanes memang aja insurance tapi orangnya menyebalkan lah, cari ke Victor lah gitu. Jadi saya ketemu nasabah itu lebih banyak bikin network ya dibanding jelasin produk, pengen jelasin itu ini segala macamnya gitu. Jadi tugas saya itu, saya ngerasa bahwa tugas saya itu menyenangkan ketemu orang kan cuma ngobrol dan cerita Pak Ali, Pak Weldy. Perkara dia beli atau enggak kan udah bukan di saya kan controllingnya kan. Ya saya cuma make sure bahwa kalau ketika dia butuh dia ingat saya gitu kan. Makanya kudu datang gitu. Saya halo, yang menyebalkan untuk nasabah itu kan kita datang dan kita bawa masalah kan, nama-nama cicilan dia kan gitu kan. Wow. Iya benar-benar. Jadi benar sih mindsetnya itu ya kok ya. Dan menjalankannya itu, jadi tanpa masalah nih. Iya betul. Karena mindsetnya juga udah bener ya kok ya. Kalau mau nanya ya, kalau kita boleh Andre, silakan Andre. mau nanya boleh Neil? Boleh Andre, silakan Andre. Mau nanya sama Bapak Yohanes. Yohanes, kan lu bilang bahwa orang ngeremehin bisnis tanpa modal karena mimpi Anda terlalu kecil. Nah, jadi dari tadi kan lu ceritain soal mimpi yang besar, masalah jadi kecil, kita dengerin banget ya. Masalah simpel, hal-hal simpel. Nah, kalau boleh tahu, emangnya apa yang ada di mimpinya lu, Pet? Apa sih mimpi lu sehingga lu ngerasa masalah itu kecil? Nah, ceritain dong, Pet. Masalah mimpi saya itu saya sebenarnya pengen punya satu usaha yang bisa saya wariskan ke anak saya. Intinya sebenarnya sederhananya kayak gitu sebenarnya. Nah, cuman mimpi sebesar apa kan saya juga masih harus lihat ini dulu ya, masih harus scaling dulu gitu. Yang pertama kan saya harus ngalahin Victor gitu. Berikutnya saya harus ngalahin Ko Andre dulu kayak gitu kan. Karena saya kan di asuransi juga di Indonesia baru 1 tahun kan. tapi ketika masalah mimpinya Anda jadi besar kan masalah memang nggak jadi masalah menurut saya gitu. Contohnya misalnya kalau Anda di pasaran itu di produk asuransi itu dibanding-bandingin dengan produk lain ya Fik ya. Iya. Gitu. Di sini mah lebih murah, di sana lebih murah gitu, lebih bagus bla 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 kayak gini gitu. Ya menurut saya itu asumsinya seperti apa ya, kalau Anda mindsetnya ngejalanin bisnis ini itu nggak ada bandingin produk itu seperti karyawan Alfamart lagi ribut sama karyawan Indomart itu aqua mana yang lebih murah gitu. Aqua di saya murah gitu kan mimpi saya pengen jadi yang punya Alfamart, pengen jadi yang punya Indomart gitu. Yang punya Indomart akan ngeributin gitu, akuanya lebih mahal itu segala macam gitu kayaknya enggak kan? Wow. Iya benar. Pet, kan kita sering dengar tuh ya, punya bisnis, gue itu pengen punya bisnis yang dapat diwariskan. Itu kan hal yang kita sering dengar, kita tahu juga. Tapi kenapa buat lu itu penting ya, Pet ya? Maksudnya apa yang terjadi atau ada pengalaman kah atau ada experience apa sampai lu ngerasa bahwa gue tuh punya mimpi, pengen punya bisnis yang dapat diwariskan. Nah, ada apa tuh? Apa yang terjadi tuh, Pet, sampai menurut lu itu penting banget, itu mimpi buat lu, Pet? Kalau pengalaman pribadi saya itu karena keluarga saya itu kan banyak yang orang tua saya itu second generation. Orang tua itu second generation gitu. Papa engkong saya itu datang dari China langsung, dia ngebangun bisnis ke sini. Nah, second generation-nya itu kan yang udah punya pabrik segala macam kayak gini gitu. Nah, saya lihat ketika orang tuanya udah nerusin itu memang nggak berkembang di generasi ketiganya. Oh, that's why. Iya.
Jadi mungkin karena memang bukan nggak mampu ya, karena memang nggak mau aja gitu kan. Tapi kan akhirnya jadi beban buat anaknya kan. Masa papanya udah ngasih pabrik, anaknya nggak terusin. Itu sebenarnya pertanyaan yang mungkin tersembunyi dan enak tuh kalau anak si itu mah belum apa-apa langsung udah diwarisin pabrik gitu. Itu sebenarnya saya ngelihat itu jadi beban buat anaknya karena mereka mungkin bukan passionnya di sana, tapi kewarisin pabrik yang harus dengan segala kewajibannya segala macam dan mereka nggak punya cukup skill juga untuk ngejalanin. Akhirnya kan jadi kesana kesini gitu berkata gitu kan. Tapi kalau di bisnis ini yang tadi saya ngomong gitu, Victor sekarang pensiun, udah pensiun aja gitu. Anaknya nggak mau terusin juga duitnya tetap dapat gitu kan. Gitu. Tanggung jawab Victor sebagai orang tua kayaknya udah beres gitu kan. Ini udah kasih, perkara lu nggak mau lagi kan itu beda topik ya gitu. Tapi tanggung jawab Victor sebagai orang tua udah beres gitu. Nah menurut saya itu ya pengalaman pribadi saya itu sangat penting ya menurut saya gitu. Karena saya juga kan nggak pengen ngewarisin bisnis besar ke anak saya, tapi hidup anak saya jadi nggak happy kan nggak penting juga ya kayaknya buat dia gitu kan. Iya. Oh, karena lu ngeliatin itu banyak di keluarga kali ya, Pet. Jadi lu ngerasa itu, lu tahu pentingnya itu ya, Pet ya? Iya. Wow, thank you bos, thank you. Itu aja pertanyaan dari Andre. Wow, luar biasa. Benar-benar pemikirannya Pak Lepet tuh apa ya? Make sense dan tapi dalam gitu. Karena benar-benar kalau gue mau ngomong, kok ngomong enak banget sih kok gitu. Tapi lu mengalami itu dan bisa ngejelasin ya. Tadi pagi soalnya udah dikasih obat dulu. Oh gitu. Benar. Kalau belum minum obat nggak kayak gini. Ini udah dikasih obat dulu. Beda ya, Tor. Beda. Kasih obat Sanax. Aduh. Tapi bener banget sih kok. Ya apa adanya, kenyataannya, tapi itu dalam gitu. Bisa keluar dan bener-bener confident dan ngomongnya lancar, bener-bener ngerti detail. Karena ya bener-bener lu alami dan lu udah pikirin panjang ya kok pengalaman lu yang bikin itu. Nah, tapi mau nanya juga nih buat Ko Victor. Ko Victor, lu sih menurut gua ya, Ko Lepet ini sudah matang dengan semua mungkin pengalamannya, apa yang dilalui itu jadi dasar juga ya buat Ko Yohanes juga. Nah, tapi kan dari prosesnya, lu waktu itu coba rekrut pertama kali seminggu sebelumnya udah join di asuransi lain. Tapi hari ini Ko Yohanes ada di tim lu gitu kok. Nah, apa yang lu lakuin kok buat apa ya? Lu tetap terus selama berapa tahun sih dari 2009? 2009 10 lah kayaknya 2010-an. 10 tahun lebih. 12 ya. 11 ya. 11. Tapi dalam perjalanannya gua kayaknya lu bener-bener kebayang gitu. Bener-bener Ko Yohanes bakal ada di tim lu kok. Gua ada satu momen pernah gua mikir ini kayaknya nggak bakal pernah ada di tim gua loh. Tapi gini, yang gua tertarik adalah maksud gua ya dia secara karakter ya. Maksud gua tahu nih orang pernah sukses, nih orang gua tuh percaya satu hal nih bahwa ya Tuhan itu kasih kesempatan itu berulang kali. Gue juga mengecewakan Tuhan berulang kali, tapi Tuhan nggak pernah berhenti tuh ada kesempatan dalam hidup gue. Ya jadi ya gue mikir apa yang dia punya, apa yang ada dalam hidup dia itu cukup berharga dan di Prudential balik lagi. Kadang gue suka cerita nih ke tim gue. Sebenarnya ketika lu ada di Prudential lu tuh cuman kasih kesempatan buat orang-orang di sekitar lu. Ada orang-orang yang dia rajin. Dia semangat, karakter bagus, pola pikir bagus, tapi nggak ada kesempatan. Mungkin karena belum punya modal, mungkin karena nggak ada orang yang percaya sama hidup dia. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, ya, jadi ya karena mungkin Tuhan juga nggak nyerah sama hidup gua. Ya buat gua juga untuk boleh Ko Lepet ada di sini juga. Ya menurut gua sama-sama lah ya Nil. Maksud gua ya perlu diperjuangkan gitu. Buat gua itu
tantangan lah. Jadi waktu pas akhirnya 2021 dia akhirnya join, ketika dia akhirnya mau, ya cukup menyenangkan gitu. Artinya apa yang gua selama ini gua tulis, sekali lagi tadi tulisannya itu 2009 tuh ya. Johannes Lepet, Lepet apa gua tadi tulis apa? Lepet doang. Oh, Lepet ya. Lepet doang pakai Nomor T teleponnya lagi. masih aktif nggak tuh, Pet? Itu nomor telepon lama tuh kan? Hah? Ya. Ya, itu nomor telepon lama itu. Ya. Dan tiap tahun antara gua atau dia pasti kita saling ngajak makan. Ya, kalau udah lama ngajak makan ketemu. Dan itu walaupun lu ada masa-masa nggak nih, ada masa-masa gue bete, jujur ya. Gue pernah sekali waktu gue gila nih orang udah pindah-pindah tapi nggak ke Prudential juga. Konyol nggak lu? Tapi lu berarti ini ya kok, lu niatin mau istilahnya kan orang ada yang cuman ya kadang karena mungkin kita hubungan. Nah dia bagusnya adalah salah satunya tadi dia bilang ya bahwa dia itu networking. Jadi dia ketemu gue juga mungkin tanpa beban dan dia tahu bahwa one day ya siapa tahu ada jalur kita berpapasan gitu. Jadi kalau nggak gue ngajak makan dia ngajak makan gue. Kadang gue nanya lu di mana lagi sekarang udah pindah lagi. Ya gitu nih. Gue sampai ngomongin ya, Fik ya. Hah? Kenapa? Ngomong ke lo ya, perusahaan yang nggak mungkin gue masuk tuh Prudential ya, Fik ya. Dia udah ngomong loh, gue tuh satu-satunya perusahaan yang gue nggak mungkin masuk tuh Prudential, Fik. Wah, kabur nih berarti nih. Ya nanti. Jadi karena dia punya sepupu di Prudential berapa, Pet? 2 ya? 5. Oh, 5 tuh. 5. Nah ini tapi jadi gini ya boleh masukkan itu kalau lu mindsetnya agent itu pasti awal-awal itu naluri pertama lu itu nasabah pertama lu pasti keluarga dekat kan. Ya gitu kan. Jadi gue lihat kan gue di Prudential di keluarga gue aja udah 5, gue mau jual ke siapa lagi gitu kan. Iya. Agent. Ya. Gue bilang fix perusahaan yang nggak mungkin gue masuk tuh Prudential. Karena apa? Ya, nasabah agent-agentnya udah keluarga gue udah 5. Sekarang puji Tuhan udah 8 yang masuk ke Prudential. Oh tambah banyak, nggak apa-apa malah tambah banyak ya. 3 orang itu atau berapa? Wow. Gitu nih. Tapi berarti ya, jadi benar-benar tantangan mah ada lah nih, bukan nggak ada ya. Ya tadi gue bilang tantangannya kadang ketemu dia, tapi tahu-tahu dia pindah ke perusahaan asuransi lain, nggak ke Prudential juga, sampai akhirnya pernah declare satu-satunya perusahaan. Sampai gue pernah nanya, kenapa sih lu tuh nggak kepikiran untuk join di Prudential? Mau gue tampol nih. Tapi memang kesalahan Victor itu dari awal memang nggak ngejelasin bisnisnya sih. Iya. Itu gue benar. Gue 5 tahun 100 juta tuh gue cuma ceritain nih. Mungkin dia nangkepnya teman-teman persepsinya. Nah, persepsinya berbeda karena dia waktu di perusahaan-perusahaan asuransi sebelumnya mereka itu cuma jargon, benar yang dia bilang. Kita promosi orang, semua itu sama. Kata-katanya bragging. Iya, semuanya itu sama bahwa kita promosin orang, kita perlu bentuk tim, kita ini semua sama. Ya, tapi yang dia lihat kan akhirnya mungkin ketika dia lihat dia kenal Andre, dia kenal gua, ya akhirnya tanya tentang leader, jumlah leadernya berapa, ngembangin orangnya gimana. Nah, itu kan membedakan. Gitu. Nah, bersyukurnya kita di Legacy menurut gua salah satunya itu kita udah punya sistem dan sistemnya udah jalan. Ya kita bukan cuma jargon nih, kita promosiin orang tapi jargon. Iya. Gitu. Ya dari kita kan udah pada promosiin orang, udah terbiasa untuk mempromosikan, invest sama hidup orang dan semua kurikulum di kantor kita kan fokusnya ke situ. Betul. Gitu Nil. Wow, luar biasa. Ya bener ya. Jadi hitungannya perlu detail, kalau enggak berasa kayak orang satu bluffing, kalau enggak cuma ngegoas, gimana ya orang, terus mungkin juga ngerasanya jadi kayak bragging. Maksudnya, lu ngomong biar gede-gede aja lah gitu. Tapi mungkin ya kita udah diajarin kali ya, kalau benar-benar care, kalau mau rekrut orang, nah itu mungkin kerasa beda juga kali ya. Apa yang soalnya proses yang dijalani Ko Victor, terus-terusan bangun hubungan sampai akhirnya ya mungkin kerasa bener-bener udah habitnya udah kebentuk, bukan jadi nggak berasa kayak mau ngerekrut tuh bukan
ngerekrut benar-benar tulus buat calon rekrut kita juga hidupnya biar sama-sama ini ya berkelimpahan. Luar biasa. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Gue nih, nanya seru nih, banget ya. gue boleh nanya nih. Boleh banget, Bung Ben. Silakan, Bung Ben. Kolepet. Gue pengen nanya gimana nih Kolepet bisa kuat dengan proses ya. Kan artinya prosesnya Kolepet tuh luar biasa ya. Dan sekarang di Prudential pun demikian gitu ya. Pasti nggak mudah nih menghadapi yang namanya mungkin ketika ngerekrut orang atau ngejual orang. Terus dihadapkan dengan kondisi kita yang mungkin ya tadi ya kita mungkin diudak-udak target ataupun ada sesuatu yang kebutuhan kita dan lain sebagainya gitu ya. Nah, gimana lu bisa sabar dengan proses itu dan apa yang lu yakini dengan bisnis Prudential ini gitu. Walaupun lu baru setahun, apa sih yang lu lihat gitu ya? Apa yang lu yakinin gitu kalau dua tadi proses dan apa yang lu yakinin. Gimana lu bisa sabar? Saja pertama dulu, kalau proses mungkin rada nggak fairnya gini, proses buat saya itu karena saya pernah ngelewatin masa-masa di mana saya jalanin usaha itu Tuhan punya rencana lain gitu, dan buat saya itu menyakitkan gitu. Nah, jadi saya bisa bandingin itu, halo? Ya. Jelas. Aman kok. Bisa. Jadi nggak ada apa-apanya ya masalahnya ya kok dibandingin dulu ya. Ya, kalau buat saya itu kalau lu ketemu orang yang lu bandingin apa yang harus saya jalanin di Prudential dengan yang pernah saya lewatin, ini lebih sederhana. Nggak gampang betul, tapi tetap lebih sederhana gitu. Karena kalau ketika ngejalanin satu bisnis di titik manapun pasti akan ada yang menyebalkannya kan. Titik yang menyebalkannya gitu, titik nggak enaknya gitu. Nah, yang menurut saya ini di sini lebih sederhana dibanding masalah-masalah dulu saya gitu. Nah, maksud gimana nih itu mendeliver itu kepada orang-orang yang belum punya pengalaman itu kok, yang baru-baru nih teman-teman kita gitu ya, apa semua mungkin lu bisa kasih gambarannya gitu. Nah, menurut saya sih kalau dia dibahasnya itu pertama ya bisnis tanpa modal itu menurut saya udah menjawab semua masalah. Lebih gampang dikejar-kejar target dibanding kejar-kejar debt collector. Wow, iya. Benar. Oh, Kalau buat yang kerja gimana kok? Kan lu pernah ngalamin juga tuh kerja. Ya itu persiapannya udah umur 55 mau kemana? Iya. 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 Boleh marah lu sama gua, umur 55 tetap pensiun gitu, kecuali lu dibayarnya pakai saham perusahaan gitu kan. Siap. Yang tadi, yang kedua kok, yang lu yakinin apa kok? Yang kedua yang mana ya pertanyaan? Yang lu yakinin gitu dengan lu sabar dengan proses tadi gitu ya, terus lu yakin bahwa kendaraan ini Prudential ini ya apa yang lu yakinin, apa yang lu lihat gitu. Mungkin kan sebelumnya juga di insurance lain kok gitu. Ya, nah, ini saya sering ngobrolnya sama Bro Victor, kebuka dikit aja sama Bro Victor. Jadi gini, asuransi modern itu masuk ke Indonesia atau mulai populer kira-kira tahun 2000-an kan? Ya. Mulai familiar dengan unit link, dengan Prudential, asuransi dibayarin cashless segala macam gitu kan sekitar tahun 2000-an kan. Ya, 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu kira-kira yang beli asuransi umur berapa? 30 lah. Ya, 30-40-an kan, betul kan? Mereka masih pada sehat gitu kan. Nah, sekarang mereka mulai datang penyakit kan? Iya. Umur 60-an, 50-an gitu kan, penyakit baru datang. Mereka 22 tahun yang lalu beli dan baru kepake sekarang. Gitu. Nah, menurut saya itu generasi anak-anaknya itu nggak mungkin nggak percaya asuransi. Kenapa? Karena kan lihat papa-papanya masuk asuransi, masuk rumah sakit dibayar sama asuransi. Iya. Ya kan? Menurut saya itu salah satu market yang bisa kita grab. Jadi orang semua pasti butuh asuransi. Percaya beda lagi. Percaya atau enggak itu beda lagi. Masalahnya beda lagi gitu kan. Iya. Nah, menurut saya ketika marketnya yang anak-anaknya udah besar segala macam yang kayak gitu, ya saya pengen nge-grab market ke sana. Saat anak-anaknya udah siap masuk usia asuransi, beli segala macam gitu, ya saya sudah punya tim 100 agent gitu. Jangan saya lagi yang jualan gitu. Nah, berapa banyak lain? Ya, jangan saya lagi yang jualan gitu. Kalau misalnya saat itu lu gabung untuk jalanin bisnis ini, wah kayaknya semua orang udah bisa sanggup beli asuransi ya gitu. Gue udah punya 100 agent. Ya gue nggak terlalu begitu juga sih sebenarnya kalau udah kayak gitu. Nah, saya selalu suka ngomongnya gitu. Ini bisnis market yang besar ya.
market yang besar, cuman mungkin market Indonesia belum sadar ke sana. Market Betul. Indonesia itu booming 5-10 tahun lagi, Ben. Dan pastiin ketika kita 5-10 tahun lagi, tim kita udah besar. Itu pastiin. Siap. Ya. Maksudnya Persiapannya dia kita gitu, dari Ben. sekarang. Ya, ngerti. Iya. Ya, Siap. kenapa? Karena yang tadi insurance 2000 tahun 2000 masuk sini, ya nanti anak-anak mereka tuh udah pasti percaya. Kayak tadi aja kan klaim segitu banyak dan semua udah diganti kan. Iya, Kalau zaman betul. dulu tahun 2000 itu klaim nggak ada yang diganti loh. Masih orang masih ragu-ragu nih ambil asuransi bener nggak ya, diganti nggak ya? Sekarang semua kesaksian diganti. Artinya anak-anak mereka generasi berikutnya, ketika mereka punya duit, ketika mereka bisnisnya maju, mereka akan percaya dengan sendirinya dan mereka akan cari. Nah, pastikan ketika Anda di situ. tahun-tahun itu datang, ya tim lu besar. Bukan lu kerja sendiri, maksudnya gitu. Ya, benar. Get it. Ya, bener nggak? Kalau lu cuma punya satu toko, semua orang pengen beli asuransi, sama lu punya 100 toko, semua orang pengen beli asuransi, ya lu pikirin lah. Itu kan bisnis ya. Yes. Gitu. Apa kalau Pet mau nambahin apa tadi? Ya maksudnya kalau merekrut itu biasakan yang Andre lagi tuh ngomong itu keinget banget tuh mas saya. Biasakan berpikir jangka panjang. End game-nya kemana gitu. Karena buat saya itu saya punya tim yang pengen bisa saya jadiin bisnis buat warisin ke anak itu kan itu buat saya itu paling penting. Wow. Bikin jangka panjangnya kan ke sana kan. Yes. Gitu. This is my legacy gitu buat keluarga saya gitu kan. That's good. Thank you, Kolepet. Ada yang mau bertanya lagi? Seru banget hari ini. Cukup Nil, gue udah mau pindah hotel soalnya. Oh iya. Cukup lagi. Oh. Aduh. Di camp dia tuh di Wisma. Teman-teman, hari ini bagus banget teman-teman ngasih pencerahan buat kita, ngasih pikiran jangka panjang buat kita kalau yang belum kepikiran. Karena orang-orang yang udah punya pengalaman, udah ngalamin, pemikirannya sangat-sangat masuk akal menurut gua. Jadi hari ini bagus banget. Bersyukur banget hari ini ada Ko Victor dan Ko Yohanes. Victor, Lepet, kalian luar biasa. Oke. Asik banget, thank you banget buat ceritanya Lepet dan Victor. Saya sebenarnya nggak nyangka loh Lepet begitu dalam ya ternyata ya. Pertimbangan banyak di balik semua muka yang cengengesan, di balik ketawa-ketawa ternyata Bapak Lepet itu dalam ya. Jadi terima kasih buat hari ini. Dan saya setuju banget apa yang Lepet bilang bahwa Victor bilang juga bahwa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu adalah mungkin masa keemasannya kita ada di bisnis insurance. Dan pertanyaannya adalah, kalau lu pribadi sebagai partner, maka 5 tahun lagi lu akan PCC setiap tahun itu hal yang jauh lebih mudah daripada hari-hari ini. Oke? Tapi begitu pula kalau Anda udah punya 10 leader, 20 leader, 28 leader, maka kita akan tahu bahwa persiapan kita hari-hari ini akan kita tuai dengan luar biasa di depan sana. Oke? Terima kasih banget. Saya suka banget hari ini sharingnya Lepet. Saya ketemu Lepet itu tahun 2004, bener tadi sama-sama di Citibank, kita ada di momen yang sama. Kita training kurang lebih sama, tapi Lepet pilih jalur bisnisnya bagus, tiba-tiba jadi, wah gua ngeliatin Lepet itu kayaknya keren banget punya bisnis, tapi bersyukur kalau hari-hari ini kita boleh sama-sama membangun bareng di legacy. Jadi yang gue keingetan adalah Lepet bilang, mimpi lu perlu lebih besar daripada proses yang lu bayar. Daripada pain, daripada penolakan yang lu bayar. So mengingatkan kita, iya ya, apa ya mimpi kita ya. Untuk kita boleh maksimal minggu ini, untuk kita maksimal 6 bulan ini, kita dengerin ceritanya Lepet. Tapi satu hal yang saya tangkap dari Lepet dan dari Victor, bersyukurnya Victor jadi punya teman dekat yang namanya Lepet, ya nggak sih? Tadi berkali-kali Lepet cerita, gue sering telepon Victor, Bukankah itu hal yang nggak kalah berharganya tuh guys? Kita dalam hidup, di umur Lepet ke-41 punya seorang tambahan teman dekat yang namanya Victor. Wow, menurut gue itu hal yang berharga sekali tuh dalam kehidupan kita.
Karena kita punya tim, punya direct, dan kita boleh punya tambahan teman dekat. So, ini tanggal 20 Juni 2022. Artinya kita punya waktu tinggal 10 hari buat mengakhiri semester 1. Oke, 10 hari lagi buat mengakhiri semester 1. Dan semester 2 sudah hampir di depan mata. Terima kasih banget dan selamat pagi.